Bagian-bagian teodolit. Yang pertama adalah pengarah kasar, kemudian pengunci sudut vertikal, lalu ini adalah penggerak halus vertikal. Berikutnya merupakan tempat baterai karena merupakan teodolit digital, jadi menggunakan baterai. Lalu skrup pengatur nivå. Skrup pengatur nivå ini menunjukkan titik kerataan. Kemudian ini pegangan teodolit bagian atas. Lalu pengatur fokus bagian lensa okuler. Kemudian ini merupakan nivå tabung. Ini layar digital menunjukkan sudut dari penembakan teodolit. Lalu nivå tabung. Ini merupakan lensa kemudian ini pengatur fokus dari lensa objektif, dan ini merupakan tripod, tempat untuk mendirikannya teodolit dalam penembakan titik. Selanjutnya langkah kerja dalam menggunakan teodolit. Yang pertama, kita harus menentukan titik terlebih dahulu, di mana sebagai penanda titik awal berdirinya teodolit. Lalu buka tali pengikat tripod. Kemudian tarik ke atas tripod sesuai dengan tinggi badan dari pengukur atau orang yang akan menembak. Lalu kencangkan kaki tripod supaya tripod dapat berdiri. Kemudian tripod didirikan dengan cara meregangkan bagian kaki-kakinya. Pastikan di sini tripod berdiri di tempat yang datar supaya hasil pembidikan akurat. Lalu buka kotak alat teodolit. Buka secara hati-hati. Kemudian teodolit diambil dengan memegang bagian pegangan atas dengan cara hati-hati pula. Kemudian didirikan di atas tripod dengan hati-hati. Kemudian kencangkan bagian bawah. Lalu pastikan alat teodolit dapat pasang dengan baik. Lalu lihat nivå kotak untuk menyesuaikan posisi alat. Kemudian di sini diatur ketinggian tripodnya supaya benar-benar berdiri secara sempurna. Kemudian haluskan dengan menggunakan nivå tabung. Di sini dapat dilihat dari nivå kotak diatur menggunakan pengatur halus tadi. Dari nivå kotak dapat dilihat bahwa jika posisi titik tengah nivå tabung sudah berada di benar-benar di tengah dari lingkaran, berarti posisi dari tripod dan teodolit sudah sempurna. Dapat dilihat seperti video berikut. Kemudian nyalakan layar digital. Setelah layar dinyalakan, atur dari sudut horizontalnya sebesar 0 menggunakan penggerak halus sudut horizontal tadi, dan juga sudut vertikal sebesar 90 derajat menggunakan penggerak halus sudut vertikal seperti gambar pada berikut ini. Lalu teodolit siap digunakan untuk menembak titik. Kemudian menentukan arah utaranya. Kita
kita bisa menentukan arah utaranya dengan menggunakan kompas digital. Kompas digital di sini kita bisa menggunakan HP. Di video kali ini menggunakan HP. Jika ada kompas bisa menggunakan kompas. Kemudian di teodolit diarahkan ke arah utara. Jika sudah, kita kunci skrup horizontalnya. Ini teodolitnya sudah tidak bisa bergerak, lalu teodolitnya dibuka, kemudian di set 0 ke arah utara dengan cara seperti yang ada di video berikut. Sudah 0, lalu kita munculkan sudut vertikalnya. Yang pertama dilakukan dalam penembakan titik menggunakan teodolit adalah 0 set ke arah utara. Nah, mengapa harus ditentukan ke arah utara, 0 set utara, gitu, supaya kita bisa menentukan azimut awalnya. Kemudian kita bidik ke titik A atau titik pertama. Kita buka sudut horizontalnya lalu dibidik. Nah, dari video berikut yang dibidik itu adalah titik tengah. Titik tengahnya. Nah, dari video tersebut titik tengahnya di tempat yang sudah ditunjukkan. Lalu kita bidik titik tengahnya. Pertama menggunakan visir. Jika dari visir sudah kelihatan, kemudian kita kunci lagi horizontalnya. Kemudian di hold. Di hold atau ditahan. Di layar digital ini kita dapat membaca sudut horizontalnya dan juga sudut vertikalnya. Jadi ya, di sini yang juga adalah bacaan biasa. Kemudian kita menggunakan bacaan luar biasa. Nah, kita buka pengunci lalu diodolnya diputar 180 derajat. Kemudian kita balik lagi kameranya. Cara seperti adalah cara membaca sudut luar biasa. Kemudian setelah sudah terbaca, sudah muncul dalam layar digital, kemudian dicatat seperti yang sudut awal tadi. Setelah dicatat lalu kita lanjut ke titik selanjutnya, titik B ataupun titik yang kedua. Ya, sama yang dilakukan sama seperti kita melakukan pembidikan titik yang pertama tadi. Yang dilakukan adalah kita membidik bagian tengah, titik tengah atau titik tengah, kemudian dilihat, dibidik, lalu kita kunci sudut horizontalnya, lalu di hold seperti tadi, lalu baca sudut horizontal dan sudut vertikalnya. Kemudian untuk membaca sudut luar biasa, kita putar 180 derajat lagi, lalu kita arahkan lensa ke titik,
Lalu kita baca lagi sudut horizontal dan sudut vertikalnya. Kemudian dilakukan pengisian tali sheet jalur berupa nomor jalur, sudut horizontal, rambu muka baik batas atas, batas tengah, batas bawah, kemudian interval, lalu sudut vertikal. Kemudian juga dilakukan pengisian tali sheet dengan tali sheet objek hampir sama, nomor, jalur, arah titik, sudut horizontal, rambu muka, batas atas, batas tengah, interval, dan juga sudut vertikal.